Berita buruk buat para pencinta sepak bola. Well, mungkin bukan buat semua, tapi untuk mereka yang sudah mempersiapkan untuk menonton Piala Dunia secara langsung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tiket Piala Dunia menyentuh angka yang sangat fantastis. The 11K World Cup Final Ticket. What we learned from the first open sale. 11.000 US dollar, alias kira-kira 200 juta dolar buat nonton final Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Kenapa bisa semahal ini dan lu pada bakal tetap nontonin nggak? Gue kaget sih sama orang Indonesia yang benar-benar bisa nonton final Piala Dunia 2026 di ekonomi seperti ini dan ke Amerika langsung, karena how you got that so much money, man? I want to learn so much about you. Dynamically gouged as well, up $6,377. Meanwhile, the most expensive tier of tickets, Category 1, reached historic levels of dynamism. They surged to $10,990. Those same category of tickets cost $1,600 at the last World Cup. And that price does not even get you seats on the sideline. The first open sale of tickets for the 2026 World Cup show FIFA is charging up to $10,000, $90,900 to be at the final. It is still the most expensive ever general admission to a football match based on the box office prices rather than the resale market. Yes, baru-baru ini lagi rame tentang berita bahwa harga tiket Piala Dunia kali ini itu yang paling mahal dan paling peningkatan itu, ya pasti tiap tahun tuh pasti, bukan tiap tahun, lebih tepatnya tiap Piala Dunia ini sudah sewajarnya ya teman-teman, sudah sewajarnya harga tiketnya naik. Tapi harga tiketnya nggak pernah senaik ini, sampai kira-kira 11.000 US dollar alias 200 jutaan. Ya final sih, tapi ya 200 juta. Ini buat perbandingan aja ya, dan tentu harganya sangat-sangat dilebaikan sama gua. Maksudnya bisa dapat lebih murah atau bahkan lebih mahal, tergantung finalnya, tergantung lagi se-hype apa timnya, tergantung lagi serame apa juga dan liga apa. Tapi rata-rata pertandingan English Premier League itu kalau tidak salah itu sekitar 1.000 euro atau 1.100 US dollar atau kira-kira 20 jutaan untuk pertandingan-pertandingan besar, misalnya kayak derbys MU versus City gitu. Apalagi menuju final atau mungkin champion bisa lebih mahal, tapi mungkin belum final atau baru awal-awal pembukaan musim itu mungkin bisa jauh lebih murah. Tapi kira-kira harganya 1.000-an atau 20 jutaan. Piala Dunia jelas lebih besar, Piala Dunia jelas lebih masif, lebih satu dunia gitu. Tapi apakah bisa masuk ke kepala lu perbandingannya dari 20 juta ke 200 juta? 10 kali lipatnya. Pertanyaan dong, emang harga-harga sebelumnya berapa sih? Kayak contoh World Cup sebelumnya gitu, 2022 Qatar gitu, Argentina versus Prancis gitu ya. Itu berapa sih harganya? Kategori 1 ticket to see Argentina defeat France in penalty in 2022 Qatar World Cup final at Lusail Stadium average 1,607 according to Statista. Leaps and bounds more affordable than pricing for 2026 World Cup final. A category 2 ticket cost 103 and category 3 cost 604. Jauh cuy, dan lagi-lagi ini ada lagi nih. Yang Rusia deh, Prancis lawan Kroasia. A category 1 ticket for the 2028 World Cup final at Luzhniki Stadium in Russia, during which France reigned victorious with a 4-2 victory over Croatia, average 1,100 over 500 cheaper than a ticket for 2022 according to Statista. Kategori 2 seat cost 710 with kategori 3 at 455. Ya lihat aja lonjakannya dari dua Piala Dunia sebelumnya dan bahkan pertandingan-pertandingan bola sebelum Piala Dunia ya sebesar itu. Tapi kenapa sih jadi mahal banget padahal wajar naik, tapi naiknya yang nggak wajar? Pertama adalah Amerika. Jelas harga apa-apa di Amerika jadi bakal lebih mahal. Makanya gue kadang suka bingung sama orang yang liburan ke Amerika itu duitnya dari mana? Makan aja udah mahal, mesti kasih tip dan lain-lain. God. Dulu gue pengen banget ke Amerika, tapi pas tahu biaya musik ke Amerika gue kayak God. Yang kedua adalah yang sudah gue baca-baca juga, katanya di Amerika itu tuh memperbolehkan resell. Jadi ya orang bakal beli dan ya lu tau lah kayak kartu Pokemon juga gitu. Lu beli murah, lu nanti jualin ke orang lebih naik lagi dan lain-lain. Kayak semacam calo yang emang ya udah nggak apa-apa di Amerika bisa ada calo-caloan gitu loh. Resell bilangnya, tapi ya legal, tapi ya gitu. The World Cup resale ticket prices are insanely high. I was hoping to go to England versus Croatia, which I got denied for in my previous application. Already a lot of money for that match, $500, category 2 for each ticket.
Well, now, if I wanted to buy one, the resale price has tripled. But not just that, FIFA also have to give you a resale facilitation fee on top of all of that. This is for 4 tickets, by the way, which is why it's so much, but still, look at that total. If you divide the number by 4 at the bottom, that's $1,725 per ticket. Ticket for the 2026 FIFA World Cup has sparked backlash from fans, with some resale listing for the final MetLife Stadium in New Jersey reaching whopping 2.3 million. What? Kita tadi perasaan dari 11.000, mentalnya kenapa ke 2 juta nih? Ya itu karena resale-resale tadi, dan bahkan ini sampai dibecandain sama presiden FIFA sekarang gitu loh. Gara-gara dapat kabar bahwa satu tiketnya sekarang harganya 2,3 juta gitu. If someone wants to buy a ticket for 2 million, I will go myself and bring him a hot dog and coke, he said according to BBC. Sampai dibecandain kayak gitu saking ridiculous harganya. Presiden FIFA sampai bilang nih kalau ada yang beli tiket 2 juta, gue bawain deh hot dog sama Coca-Cola buat dia sendirian. It's so crazy, man. Dan lu jangan lupa, itu baru tiket, belum makan dan belum apa, biaya lu kesana. Dan beberapa orang sudah menduga bahwa harga parkir itu bakal naik pada saat pertandingan Piala Dunia. Even parking for games will cost a pretty penny. In Los Angeles, parking for Marquez games like USA versus Paraguay is listed at $300, and even matches such as Iran versus Ireland were selling for $250. High hotel and transportation costs are also spoiling the fun for fans. Critics say the cost is way out of reach for most families. Sih, harga parkirnya bisa beda-beda tergantung pertandingannya, dan bayangkan nanti kalau misalnya negara besar ketemu negara besar, let's say Portugal ya, Portugal lawan Argentina, nggak mungkin parkirnya $300, tidak mungkin. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya. Like, comment, subscribe, dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the cast. Belum kita lagi ngomongin Meksiko juga lagi piu-piuan sama kartel, dan tadi yang gue omongin di awal gitu, gue kaget banget kalau sampai ada orang Indonesia benar-benar seniat itu dan pergi ke Amerika, beli tiketnya, dan bayar parkirnya dan beli makannya dan segala macem. Bro, duit lu seberapa banyak, bro? Disclaimer, gue bukan pencinta bola yang segitunya. Gue pernah kerja buat media olahraga, gue pernah liputan-liputan kecil-kecilan juga, nemenin tim dan kru, ngobrol-ngobrol juga sama beberapa pandit. Tapi ya setidaknya ini bukan hal yang baru buat gue, bukan yang tiba-tiba gue bahas begitu aja. But still, secara duitan bisa kita nilai bahwa it's crazy, pretty insane. Salut buat orang-orang yang benar-benar ngelakuin ini dari Indonesia, dan saya pengen belajar bisnis Anda apa. Kalau menurut kalian, apakah worth it untuk menonton pertandingan final misalnya Portugal melawan Argentina gitu kan, lawan Messi gitu, dan siapa paling the GOAT-nya? Wah, itu kalau itu beneran terjadi final, I don't think harga tiketnya jadi segitu. I don't think so. It's going to be udah gitu bentar lagi dimulai, dan kayak wah. Komen di bawah. Komentar ini datang dari video yang dimana gue nge-review salah satu kartun Amerika, Invisible, dan gue sangat kecewa. Tonton review gue silahkan. Dan komentarnya datang dari Ade something. Meanwhile, Om Landa V1. Aduh. Dua series favorit saya loh, tapi ya udahlah. Mau komentar kalian dibacakan, silahkan komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member dan untuk kita semua. Oh ya, bukti kalau kalian menonton sampai habis, sebutkan prediksi kalian final Piala Dunia siapa lawan siapa. Komen di bawah. Dan ya, stay clean and sound.